Nabi Muhammad ditaati oleh matahari. Pernah satu hari, Bu, dikisahkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad dinukil dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Kisah ini, satu siang Nabi Muhammad yang sudah beberapa hari tidak tidur. Nih, Bu, Nabi itu tidurnya gak kayak kita. Nabi itu tidurnya sebentar. Kalau kita sebentar-sebentar tidur. Betul? Ada tuh mak-mak tuh, kalau yang lagi dengerin saya sambilan online tuh, dari mulai masak, nyetrika, terakhir saya ditinggal tidur. Jangan kata yang online, yang lagi hadir juga secara langsung, ada tuh yang di pojokan deketan kipas. Nabi tidurnya sebentar. Nah, hari itu beberapa hari Nabi tidak tidur karena kesibukan berperang dan lain sebagainya. Satu waktu Nabi Muhammad mau tidur, Bu, dan Nabi Muhammad khawatir sama sholat asar, karena beliau tuh kayak udah ngantuk banget, misalnya gitu ya, jam 2:30 sore gitu, udah mau asar kan, tapi Nabi sangat lelah sekali. Jadi Nabi Muhammad pesen kepada mantu beliau yang juga merupakan seseorang yang sangat dekat dalam kehidupan beliau, sepupu juga, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Muhammad bilang, Ali, saya akan tidur sekarang, tolong bangunkan saya sebelum waktu asar habis. Lebek ya Rasulullah. Nabi Muhammad pun tidur. Sayyidina Ali keluar dari rumah itu untuk kesibukan-kesibukan yang juga terkait sama dakwah dan juga terkait sama urusan-urusannya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali ketemu orang, Sayyidina Ali rapat dan lain sebagainya. Sayyidina Ali sudah sholat asar tentu aja. Habis itu Sayyidina Ali lupa, pas lihat matahari udah hampir tenggelam. Sayyidina Ali lari-lari ke tempat Nabi Muhammad sedang tidur. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu waktu Sayyidina Ali masuk ke tempat Nabi Muhammad tidur, mataharinya udah sebagian tenggelam. Kalau tenggelam semuanya kan waktu maghribnya habis, waktu asarnya habis, masuk waktu maghrib. Begitu masuk, beliau bangunkan Nabi Muhammad sambil minta maaf, maafkan saya Rasulullah, maafkan saya. Tadi itu saya habis ketemu fulan, habis diskusi sama fulan, sampai sekarang mataharinya udah tenggelam Rasul. Nabi angkat tangan. Ini matahari ya Bu ya. Ini urusannya matahari Bu, bukan matahari Dep Store. Ibu-ibu sekalian, urusannya matahari yang bahkan planet satu itu kabarnya lebih besar daripada bumi. Nabi angkat tangannya, dia bilang, Allahumma innahu kana fi khidmatika wa khidmati nabiyyika farja ilayya syams hatta usallil asr fi waqtiha. Ya Allah, engkau tahu Ali lupa membangunkanku karena sedang khidmah kepadamu dan khidmah kepadaku. Ya Allah, kembalikanlah matahari kepadaku hingga aku bisa mengerjakan sholat sesuai waktunya. Itu ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad doa kayak gitu, mataharinya balik terbit lagi. Sayyidah Salamah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, kuntu kharijal bait, saya waktu itu lagi nggak ada di atap, nggak ada di rumah,
Saya ada di pekarangan, ada di luar rumah. Wallahi thumma wallah, laqad ra'aitu syams taghrib thumma tatla. Sungguh demi Allah, saya lihat matahari udah tenggelam balik lagi hari itu. Allah Bu kalau punya mau. Allah kalau punya mau. Matahari segede itu, hitung-hitungan perbintangan, perlangitan, nggak ngerti kayak gimana tuh. Sama Allah balikin aja. Buat kekasihnya Muhammad, buat hamba tercintanya Nabi besar Muhammad. Dari sini ada beberapa hal dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajaran. Satu, bahkan matahari pun taat kepada Nabi Muhammad, yang tentu saja adalah taat kepada Allah yang memang mengendalikan alam semesta. Kan begitu? Yang kedua, Allah tuh Bu buat Nabi Muhammad balikin matahari aja mau, apalagi cuma sekedar membalikkan hatimu, apalagi hanya sekedar memberi hidayah kepada anak-anakmu. Allah tuh buat Nabi Muhammad bahkan matahari saja dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, udah tenggelam dimunculin lagi ke atas muka bumi. Apatah lagi sekedar memberikan rezeki padamu, apalagi sekedar mengangkat kesulitan-kesulitanmu. Apabila hajat-hajatmu tersebut didoakan, dimintakan oleh Nabi Muhammad. Makanya seringkali saya sampaikan kepadamu ibu-ibu sekalian yang dekat sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kamu dekat sama Nabi, kalau kamu cinta sama Nabi, sangat mungkin hajat-hajatmu, apa yang jadi keinginanmu, dimintakan sama Nabi Muhammad kepada Allah, sehingga dengannya Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajatmu. Dan yang ketiga nih, dari cerita ini kita tahu betapa pentingnya mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Ibu, ini Bu, Nabi Muhammad bukannya sengaja ninggal sholat. Ini Nabi Muhammad ketiduran tuh gak ada hukum. Kata Nabi Muhammad, rufi al-qalam an salas. 3 orang nih perbuatannya gak dicatat sama Allah, gak dicatat sama malaikat-malaikat. Rokib atid nih kan nyatet amal kebaikan, tapi terhadap 3 orang ini diangkat penanya, gak dicatat perbuatannya. Ninggal sholat gak dicatat dosa, ngatain orang, ngomongin orang, gibahin orang gak dicatat dosa. Ini dari ketiga orang ini nih. Ngomel-ngomel gak dicatat dosa Bu kalau masuk 3 orang ini. Maka ibu kalau mau ngomel liatin ibu salah satu di 3 orang apa bukan. Gak nurut melaki tuh, gak nurut mesuami. Kalau kamu salah satu dari 3 orang ini juga kamu gak dicatat. Coba liatin kamu salah satu apa bukan. Kalau bukan jangan coba-coba dah. 1, anisobi hatta yahtalim, dari anak bocah sampai balik. Anak kecil tuh Bu tuh nggak dicatat perbuatannya Bu. Belum wajib sholat, belum wajib puasa. Hanya kita sebagai orang tua ngajarin biar ketika datang balik ia sudah terbiasa untuk melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Nih ibu-ibu nih kan udah pada emak-emak semua nih. Jangan ninggal sholat, kamu bukan bocah. Jangan ninggal sholat, kamu bukan anak kecil. Iya Bu? Toto ada yang bilang tuh sama suaminya, Bang, kita ini kan diperintahkan Bang buat sedekah sama anak yatim. Aneh juga yatim Bang.
Ya kalau udah balik udah nggak disebut yatim lagi, Bu. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, yang keduanya nggak dicatat amal perbuatannya adalah anin naim hatta yastayqid, orang tidur ampe bangun. Jadi kalau ibu lagi tengah-tengahan tidur ngomel-ngomel sama suami nggak dicatat sama malaikat, namanya ngigau. Kalau ibu ketiduran sampai terlambat sholat, Bu, itu juga nggak dicatat dosa, kecuali kalau emang udah tahu bakalannya nggak bangun. Nah, ini lain nih. Lain, semalaman nggak tidur, pas tidur 11:30. Begitu bangun jam 5 sore, duhurnya lewat. Dosa apa nggak dosa? Dosa, karena malamnya udah nggak tidur, gitu kan? Dia udah tahu nih kalau tidur pasti bakalan lama. Nah, itu yang kayak begituan dosa. Terus gimana Ustazah biar tidur tapi nggak dosa? Tungguin bentaran, setengah jam lagi juga azan zuhur, kan gitu? Ah, sholat zuhur dulu, habis itu tidur deh tuh. Toto bangun isya. Ya kalau kita tahu ada waktu sholat yang bakalan ketinggal, pasang alarm, pesen sama orang rumah. Nabi aja kayak begitu, Bu. Segitunya Nabi pesen sama Sayyidina Ali. Betapa pentingnya urusan sholat. Urusan sholat pada waktunya penting, ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan. Sampai Nabi Muhammad bukannya yang ya Allah maafkan Ali, maafkan saya ya Allah yang sudah melewatkan waktu sholat dari waktunya, akan tetapi malah Nabi Muhammad minta mataharinya dikembalikan. Kalau bukan karena pentingnya sholat, tentu tidak akan Nabi Muhammad melakukannya. Jangan ada sesiapapun di antara kita ninggalin sholat. Itu jaga sholat-sholat kita, hingga mudah-mudahan dengan sholat kita jadi pantas ada di belakang Nabi besar Muhammad.